kerak apa ya, nggak, bukan kerak yang keras gitu yang nempel, ini bener-bener renyah keraknya. Coba ditumpah dibalik. Nah, kerak dari sisa pembakaran tuh bener-bener sedikit, dan itu pun bentuknya bentuk serbuk halus, jadi nggak bermasalah, jalan aja gitu, normal aja. Coba Dut, atraksi kedua. Wah, full. Udah nih. Nah, ini efeknya kalau oli kebanyakan tuh jadi split back tuh, banyak yang loncat-loncatan keluar. Di situ tuh genangannya sampai 5 cm lebih. Terus si apa? Karena terlalu banyak oli, jadi volume oli dengan volume udara itu nggak seimbang. Nah, yang harusnya kalau untuk mencapai pembakaran sempurna itu volume oli dan volume udara itu seimbang. Tapi overall, walau dengan kondisi seperti ini, kondisi oli sengaja dibanyakin, si pemanasnya nggak mau mati dan nggak keluar asap. Paling cuma split backnya aja yang mengganggu gitu tuh. Agak ada loncatan-loncatan kecil tuh keluar karena posisi olinya kan tinggi. Jadi kebakar, loncat, kebakar, banyak loncatan keluar tuh, sedikit-sedikit. Dan nyalanya juga jadi aneh kayak gini. Ya antara apa? Proses pembakaran, si udara tuh berusaha ngebakar, api berusaha ngebakar, cuma volume oli terlalu banyak karena kan oli bekas ini viskositasnya kental banget, jadi nggak butuh waktu untuk terbakar. Nah, makanya kalau volume olinya terlalu dibanyakin agak keteteran sih buat ngebakarnya. Tapi kalau kita stop supply olinya, biarin kayak gini aja, itu aman, nggak mati, nggak kenapa-napa. Nanti ketika volume oli di dalam tungku itu udah habis, udah jalan normal lagi aja. Jadi ini cuma buat pengujian aja, cuma buat percobaan apa yang terjadi kalau olinya kita banyakin. Nah, ringkih atau enggak si pemanas nih, karena yang dulu proses kita bikin tuh banyak lah, trial and error. Jadi oli terlalu banyak langsung mati, terus si blower kita matikan, susah lagi nyalanya. Nah, yang ini nih udah paling enak banget gitu, nyalanya gampang, terus diganggu ini diganggu itu nggak mudah padam si pemanasnya. Kan dari berarti sekitar 2 menit nih video, 2 menit lebih, 2 menit setengah, udah volumenya apinya udah mulai mengecil, loncatannya udah mulai berkurang. Nah, nanti ketika suhu olinya udah panas banget di dalam dan si tungku ini udah memerah, itu udah pembakarnya udah sempurna, ya udah normal lagi. Masih ada loncat-loncatan. Tapi ya ini nih ya, di antara semua pemanas nih, pemanas gas pabrikan impor nih, pemanas gas juga otomatis rakitan lokal, itu pemanas solar impor, kita bandingkan dengan yang oli ini, berada di dekat pemanas oli ini gerah banget, sampai gerah, keringetan. Tapi kalau yang lain-lain tuh nggak sampai bikin gerah gitu, padahal ini kan ruangan terbuka, emang panasnya lumayan sih. Dan ini juga belum nyampe ke titik maksimal panasnya, karena biasanya tuh kalau kita running dengan volume oli yang normal tuh sampai merah tungkunya. Nah, itu alasan kenapa kita kasih plat yang tebel, supaya umur pakainya lebih awet dan nggak terlalu terpengaruh gitu dengan suhu tinggi. Volume olinya udah berkurang, jadi pembakarannya udah
nggak plep 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 lagi tuh, udah jadi volume oli dengan volume udaranya udah seimbang. Ini udah si tungku juga udah mulai merah, jadi udah mulai stabil pembakarannya. Ya, ada sekitar 1 sentian lah di bawah. Jadi kalau volume oli di tungku itu ada sekitar 1 senti, itu nggak terlalu bermasalah. Jalan aja gitu, normal aja. Nah, kalau untuk pemanas-pemanas yang kurang seimbang antara pengaturan angin dengan olinya, biasanya menggenang sedikit aja itu masalah besar, langsung ngebul, langsung padam, macam-macam lah masalahnya. Nah, kalau yang ini sangat toleransi terhadap hal itu, dan emang kita butuh tuh yang stabil kayak gini, yang nggak gampang matian, supaya ketika digunakan tuh nggak, operatornya nggak capek lah ngurusin pemanas terus. Ini mungkin running terus sekitar setengah jam kali ya. Kita mau coba habisin dulu sampai habis tuh kayak gimana, sampai benar-benar habis. Jadi kelebihannya itu si kerak olinya itu nggak keras, tapi nanti kalau kita burning nih sampai benar-benar habis si olinya, karena ini kan di stop nih, nggak ada oli masuk, dibakar sampai habis itu nanti kerak-keraknya bentuknya bubuk kayak debu. Jadi bukan kerak yang menggumpal terus susah dibersihkan dan ganggu banget gitu. Ini nanti keraknya halus banget sampai benar-benar kering nih. Nah, ntar kita coba lihat endingnya itu seberapa halus gitu keraknya. Karena kan biasanya kalau pemanas kayak gini keraknya tuh banyak banget, habis itu keras kayak semen. Nah, kalau yang ini kerak dari sisa pembakaran tuh benar-benar sedikit, dan itu pun bentuknya bentuk serbuk halus, jadi nggak menggumpal karena semua unsur tuh terbakar sempurna dari bahan bakar. Jadi benar-benar sisa yang benar tidak bisa dibakar aja. Nah, itu kelebihannya dari pemanas ini. Udah di bawah udah kering. Kalau ini kan matinya benar-benar mati kering tuh. Kalau tadi kan basah, masih ada sisa oli dimatiin. Nah, kalau ini sampai benar-benar kering, nggak ada sisa oli, ya hasilnya beda sih. Masih ada aja, heran. Coba buat ngudek-ngudek besi yang agak panjang. Nah, dikudek. Nah, biar apa? Takutnya ada yang ngumpet tuh, yang cairan yang belum kebakar. Iya. Udah kayaknya ya. Nah, tuh. Keraknya ini apa? Bukan kerak apa ya? Enggak, bukan kerak yang keras gitu yang nempel, ini bener-bener keraknya, coba ditumpah dibalik biar keluar semua keraknya. Jadi nggak nyusahin, nggak lengket. Sip, dah dibalik. Masih nyala juga. Udah, ya. Nah, tuh. Masih nyala aja. Nyalain kipas ya. Tuh, bersih. Sip lah. Matiin.